Andiani Pratiwi, seorang ibu rumah tangga dengan teliti memperhatikan asupan makan bagi anak pertamanya. Anaknya yang berusia 1 tahun ini masuk kategori small eater, istilah yang menggambarkan anak-anak yang makannya sedikit. Maka dari itu, Andiani berkreasi membuat makanan dengan berbagai bahan. Menu 4 bintang yang terdiri dari 4 jenis nutrisi yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran merupakan hal yang wajib dipenuhi. Meski anaknya hanya makan sedikit, ia memastikan asupan gizinya terjaga. Selain itu, tumbuh kembang anaknya pun diamati mulai dari cara berinteraksi, beraktivitas, dan waktu tidur. Dalam sehari, anaknya makan 5 kali. Hal ini dilakukan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak. Nah, kalau Alef itu kan sekarang 12 bulan 3 minggu. Nah, rata-rata kurvanya itu harusnya di 8,5 sampai 10 kilo. Alef itu di 9 kilo sekarang. Jadi memang masih sesuai sama kurva berat sama tinggi badan. Mengetahui status gizi merupakan hal penting karena dapat mendeteksi apakah seseorang kekurangan atau kelebihan gizi. Status gizi adalah diagnosis gizi untuk melihat keseimbangan antara asupan zat gizi yang masuk dengan pemakaian zat gizi tersebut pada tubuh seseorang. Berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan tahun 2017, terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan untuk menghitung status gizi. Di antaranya perubahan berat badan, pertumbuhan tinggi dan panjang badan, jenis kelamin, usia, lingkar kepala, dan indeks massa tubuh. Salah satu cara menghitung status gizi adalah dengan antropometri atau melakukan pengukuran dimensi dan komposisi tubuh seseorang sesuai dengan usianya. Pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, cara menghitung status gizi adalah berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, dan berat badan berdasarkan tinggi badan. Cara tersebut dapat menunjukkan apakah anak memiliki status gizi kurang, stunting, kurus, dan obesitas. Sedangkan pada anak usia 5-18 tahun menggunakan cara menghitung tinggi badan berdasarkan umur dan indeks massa tubuh atau IMT berdasarkan umur. Cara ini dapat menunjukkan apakah seseorang tersebut kurus, gemuk, dan obesitas. Sedangkan pada orang dewasa cukup menghitung indeks massa tubuh saja. Status gizi dapat menjadi penentu kondisi fisik dan kognitif seseorang. Dokter spesialis gizi klinis Rumah Sakit Immanuel merekomendasikan untuk menjaga asupan gizi dengan mengonsumsi makanan sesuai dengan komposisinya. Anak yang kekurangan gizi akan mempengaruhi pertumbuhan sel. Kalau pertumbuhan selnya sel otot tangan itu kan paling-paling tangannya kecil. Tapi kalau pertumbuhan selnya sel otak, otaknya kecil, tentu nanti kecerdasannya juga akan berkurang gitu. Sehingga orang biasanya disebutkan menjadi SDM nantinya yang tidak berkualitas. Itu yang ditakutkan dari kekurangan gizi. Itu kalau pada anak. Kalau pada dewasa sih biasanya kalau kekurangan gizi itu hubungannya itu yang paling banyak adalah sistem pertahanan tubuh, daya tahan tubuh. Ya biasanya orang yang kekurangan gizi itu rentan terkena penyakit infeksi. Penilaian status gizi juga dapat dihitung berdasarkan pemeriksaan klinis dan laboratorium seperti pemeriksaan mata dan sel darah. Rizka Rizlia, Kahvi Jati, Bandung, Jawa Barat.